Baruch haba Adonai, Hosana Baruch Adonai. Mulia, Engkau mulia, ajaib, Engkau ajaib. Yesus Sang Raja mulia, Yesus Sang Raja mulia. Dan kemudian kita akan belajar mengenai eksegesis pardes. Eksegesis pardes itu kalau lengkap, saya biasa untuk mengajak kita semua, orang-orang yang belajar teologi, kalau niat belajar teologi harus belajar bahasa Ibrani. Walaupun ini bukan syarat keselamatan, tapi kalau mau belajar teologi, itu ya harus sekalian immerse, sekalian nyemplung. Ya, namanya belajar teologi ya sekalian dong belajar semuanya. Membaca ayat secara pesyat, jujur, lurus apa adanya sebelum ditafsirkan. Baru kemudian remes, mempelajari lambang-lambangnya. Kemudian di level deras. Nah, kalau level deras ini adalah levelnya bapak-bapak pendeta, guru-guru yang sudah berkhotbah, itu levelnya sudah di sini. Tapi pendeta yang berkhotbah itu biasanya melupakan pembacaan ayat secara pesyat. Maka saya nggak peduli Anda level ilmunya sudah di deras, tetap aja saya ajak untuk membaca ayat secara pesyat untuk memahami makna dasarnya. Seperti tadi, Zakaria pasal 9 ayat 9, Huani bisa diterjemahkan lemah lembut, bisa diterjemahkan dengan dia miskin. Untuk hal ini menarik. Ada juga satu ilmu, yaitu ilmu dalam level deras. Ini adalah ilmu yang diciptakan oleh Rabi Hillel. Yesus Kristus kerabiannya itu dari lulusan Beit Hillel. Dan ini menurut penelitiannya Rabbi Harvey Volk, bahwa Yesus lulusan dari Beit Hillel. Kalau Tuhan Yesus lulusan dari Beit Hillel, berarti Tuhan Yesus itu juga orang Farisi, sama-sama Farisi. Ya memang ada banyak orang Farisi yang munafik, sombong, tapi nggak semua kan begitu. Ada yang rendah hati mau datang kepada Tuhan Yesus untuk bertabayun. Siapa dia? Nikodemus misalnya. Juga Yusuf Arimatea, dia juga orang Farisi. Ada orang Farisi yang super jahat tapi kemudian bertobat. Siapa dia? Rasul Paulus kan? Nah, jadi nggak semua orang Farisi itu buruk. Tetapi yang pasti mereka pintar-pintar karena mereka adalah orang-orang pilihan yang terpilih untuk bisa masuk ke Beit Hillel. Nah, dalam ilmu level deras itu ada 7 midot, 7 cara untuk menafsirkan, yaitu Kalvachomer, ini sering saya pakai, Gezeras Sava, ini juga sering saya pakai, dan yang paling sering saya pakai ini adalah Binyan Af Mikatuf Echad, ini adalah intertextuality study. Dan kemudian ada yang lain-lainnya, ada 7 cara, 7 midot, 7 prinsip dalam menafsirkan kitab suci. Baru kemudian ke Sot. Sot itu apa? Pencerahan Roh Kudus. Nah ini penyakitnya pendeta-pendeta aliran karismatik, dia nggak melalui pesyat, nggak melalui remes, langsung aja mengklaim Roh Kudus bicara padaku. Capek deh. Tapi jemaat-jemaat gara-gara dibilang Roh Kudus bicara padaku, ya percaya-percaya aja, terus dia bernubuat seenak-enaknya. Nubuatnya nggak terjadi pun tetap aja dipanggil-panggil. Dibilang nubuat, percaya aja. Mereka tidak mengenal pemahaman Alkitab secara pardes, langsung aja bicara. Roh Kudus bicara padaku, nubuat gak karu-karuan, gak pernah terjadi. Tetap aja dipercaya. Baiklah, kita menjadi cerdas. Jangan gampang dibohongi oleh orang-orang yang mengaku hamba Tuhan semacam demikian. Nah, salah satu prinsip dari Rabbi Hillel adalah intertextuality study. Binyan af mikatuf echad. Dan kita secara khusus akan belajar hu ani. Dia miskin. Zakaria 9 ayat 9. Makanya Tuhan Yesus karena dia ani, maka dia suka untuk mengunjungi Bet Ania. Ani
Hu Ani, dia suka ke Betania. Ani juga. Rumahnya orang-orang miskin. Rumah yang menyantuni orang-orang miskin. Rumahnya orang miskin bukan rumah miskin. Justru dia harus kaya supaya dapat menyantuni banyak orang miskin. Dan itulah yang dilakukan oleh Lazarus dan kedua saudarinya. Dan ada beberapa tempat namanya Betania juga. Melalui prinsip binyan af mikatuv echad, intertextuality study, maka kita belajar apa sih makna Hosana. Tolong kami Tuhan sekarang. Tolong kami. Nah, kita belajar dari kata miskin, ani. Karena hu ani. Karena dia miskin. Mesias ben Joseph, hu ani. Dia miskin. Zakaria 9 ayat 9 jelas menulis hu ani. Kili meot bat Sion hari bat Yerusalem. Hine malcheh yavo laksadik fenosa. Hu ani verochef al kamor ve al ayir ben atonot. Dia naik kamor keledai, putra dari keledai betina. Ini untuk merujuk bahwa Tuhan Yesus betul-betul naik keledai muda yang belum pernah mengangkut beban. Jadi Tuhan Yesus itu miskin. Orang tuanya saja nggak bisa menebusnya dengan memberikan domba kan. Orang tuanya memberikan tebusan pengkudusan buat anak sulung itu hanya dengan burung merpati karena mereka miskin. Dia lahir di kandang domba karena dia miskin. Dan Tuhan Yesus ke Yerusalem dari rumah miskin, Beit Ania. Nah, ada permainan sores, yaitu akar kata, yaitu Ain Nun Yod, miskin. Dia pergi dari Beit Ania, rumah orang miskin. Nah, rumah orang miskin, Beit Ania, setidaknya ada 2 tempat. Di sini ada Beit Ania yang di Yudea, yang sering dikunjungi Yesus, dan juga Beit Ania yang di Betabara. Dan di sini tempat ditemukannya Yohanes Pembaptis. Kenapa tempat ini begitu spesial buat Tuhan Yesus? Karena memang Tuhan Yesus yang terlahir sebagai orang miskin, dia melayani orang-orang miskin. Dan kita semua adalah orang-orang miskin. Anda dan saya orang-orang miskin. Mungkin di antara kita ada yang kaya. Ada yang tabungannya di bank 10 M, 100 M. Oke? 1 triliun. Kaya kan menurut ukuran kita hari ini? Tetapi sekayanya Anda itu masih dalam hitungan angka. Masih bisa dihitung kayanya Anda itu. Maka sekaya-kayanya manusia itu masih dalam hitungan orang miskin di matanya Tuhan Yesus. Nah, di sini ada hubungan tempat yang bernama Beit Ania. Ada 2 lokasi utama, Beit Ania, Betani. Anda ingat sebelum Tuhan Yesus itu masuk kepada masa sengsaranya, dia kan pinjam rumah juga di Yerusalem. Nah, itu juga kemungkinan rumah yang dikelola oleh orang-orang Eseni yang juga menjadi Beit Ania yang memberikan santunan atau tumpangan kepada orang-orang miskin. Jadi Betania adalah tempat komunitas Eseni yang membantu orang-orang sakit, orang-orang miskin, dan memang jemaat-jemaat Eseni ini dikenal karena merawat orang-orang sakit mirip dengan yang dilakukan oleh Lazarus dan saudara-saudaranya itu. Ada Betania yang di seberang Sungai Yordan atau yang sering disebut sebagai Betabara. Origen menyamakan Betabara itu dengan Beit Ania yang di seberang Sungai Yordan. Misalnya di sini ditulis dalam Yohanes 1 ayat 28, hal itu terjadi di Beit Ania, rumah orang miskin yang di seberang Sungai Yordan, di mana ada Yohanes Pembaptis. Anda ingat ketika Tuhan Yesus pernah memberikan wejangan kepada murid-muridnya, kamu nggak usah bawa bekal deh. Nggak usah bawa roti, nggak usah bawa bekal, jangan bawa uang, jangan bawa ikat pinggang juga nggak perlu. Markus 6 ayat 8, juga dalam Matius 10 ayat 9 sampai 10. Juga Lukas 9 ayat 3. Kenapa kok Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, nggak usah bawa bekal. Udah, pergi aja.
Karena nanti kalau kamu ke suatu kota itu punya bait aniyah, bait aniyahnya sendiri. Sehingga kamu boleh menumpang di situ. Karena mereka akan menyediakan akomodasi. Jadi pernyataan Yesus ini bukan tanpa sebab. Makanya kita kalau membaca Perjanjian Baru itu harus sekaligus belajar tentang sejarahnya yang tidak ditulis secara harfiah di Alkitab Perjanjian Baru, tetapi kita dapat mempelajarinya dalam kitab-kitab tradisinya orang Yahudi, juga kitab-kitab sejarah lainnya. Mengenai jemaat Eseni, ini ternyata sangat lekat sekali dengan Tuhan Yesus di dalam menyokong perjalanan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus bahkan berpesan kepada para murid, udah kalau pergi melayani, nggak usah bawa sangu, nggak usah bawa baju, ikat pinggang pun nggak usah. Uang juga nggak usah, karena kalian akan dipelihara dan diberikan akomodasi secara baik oleh bait aniyah di masing-masing lokasi yang akan kalian kunjungi. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau menuju ke Yerusalem untuk masuk ke sengsaranya, Tuhan Yesus kan pinjam rumah kan? Rumahnya siapa itu? Itu adalah rumahnya jemaat Eseni. Memang ada kitab tradisi gereja yang mengatakan bahwa itu adalah rumahnya Markus. Markus penulis Injil. Tetapi itu bukan berarti harus kita benturkan. Terus saling maki. Salah kamu, salah kamu. Ya enggak dong. Setiap temuan, setiap apa yang ditemukan dalam suatu dokumen-dokumen kuno itu bukan untuk dibenturkan. Ya, saya pernah membahas ini ketika saya membahas bahwa Tuhan Yesus itu dalam kegiatannya sebelum masuk ke dalam masa sengsara, yaitu melakukan perjamuan terakhir kan, saya bilang itu di rumahnya orang Eseni. Waduh, saya langsung diserang oleh salah satu kelompok yang mengatakan, Purita salah, ngawur. Itu bukan rumah Eseni. Orang Eseni kan miskin. Masa orang miskin bisa punya rumah di Yerusalem? Orang Eseni itu ngurusin orang miskin. Kalau ngurusin orang miskin bukan berarti orang miskin kan? Justru orang kaya yang justru ngurusin orang miskin kan? Dia harus punya duit untuk ngurusin orang miskin kan? Maka orang-orang Eseni ini tentu saja punya rumah di setiap lokasi untuk ngurusin orang miskin. Ya kan? Anda tahu kekayaannya lembaga yang dimiliki oleh Mother Teresa? Dia ngurusin orang miskin kan? Tetapi bukan berarti Mother Teresa miskin kan? Mother Teresa itu bahkan punya helikopter, punya pesawat untuk kirim logistik ke daerah-daerah terpencil. Dia harus kaya untuk ngurusin orang miskin. Jadi kalau ada gereja Betani yang kaya, itu memang harus kaya supaya ngurusin orang miskin. Seperti yang ditulis di Alkitab. Dan apa yang ditemukan, apa yang ditulis oleh Yosefus, bahwa di Yerusalem itu ada Gate of Esseni. Gerbangnya orang Esseni. Ada di dalam tulisannya Yosefus dalam War of the Jew, book kedua, chapter yang ke-124. Ya. Jadi jangan ngetawain temuan sejarah seperti ini. Walaupun kita juga harus menghormati dalam Sinaksarion mengatakan bahwa rumah yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu adalah rumahnya Rasul Markus. Oke, nggak apa-apa dong. Dua-duanya kita pelajari, bukan berarti kita benturkan. Nah, dan juga ada di dalam penelitiannya Yigael Yadin. Yigael Yadin Sukenik. Dia adalah putra dari Profesor Sukenik dari Hebrew University. Dan Yigael Yadin ini adalah panglima dari IDF, seperti panglima TNI-nya Israel. Dan dia juga ahli arkeologi, ahli sejarah. Dan dia juga melakukan penelitian bahwa The Gate of Esseni ini ada di Yerusalem. Yang disebut oleh Josephus sebagai Gate of Esseni. Gara-gara saya dibully, saya sampai beli bukunya. Buku asli. Nggak apa-apa sih dibully supaya benar-benar untuk memastikan apa yang saya sharingkan ini benar, bukan ngawur gitu kan. Ya, jadi ini edisi pertama.
tahun 76, 1976. Siapa yang lahir tahun 76 setua dari buku ini. Ini buku asli. Saya cari-cari buku ini supaya untuk memberikan suatu peneguhan bahwa yang ditemukan itu adalah benar, bukan ngawur. Ya, kalau kita belajar mengenai sejarah, satu bilang begini, satu bilang begitu, bukan untuk dibenturkan. Dua-duanya kita serap, dua-duanya kita pertimbangkan bahwa ini adalah penelitian yang sudah melalui banyak proses dan ini sudah diakui. Nah, setidaknya Yigael Yadin, ya ini Y Yadin ini Yigael Yadin dan Josephus menuliskan bahwa ada komunitas orang Esseni di Yerusalem. Dan perhatikan di sini, di komunitasnya orang Esseni, di Esseni Quarter, di sini ada upper room. Wow, apa itu upper room? Loteng atas. Tempatnya Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir. Dan masih ada lagi penelitian dari Profesor Ansei Reini ya dari Hebrew University. Di sini juga menyebutkan adanya Esseni Quarter. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus dekat dengan orang-orang Esseni. Walaupun tidak secara harfiah ditulis di dalam Perjanjian Baru. Dan kenapa miskin? Kenapa kita semua kok dibilang miskin? Dan kenapa Tuhan Yesus sendiri datang ke bumi, Dia Allah yang inkarnasi, datang sebagai orang miskin? Maka kita harus belajar mengenai mula sejarah manusia. Mula sejarah manusia ada di mana? Tuhan menciptakan Adam nggak ditaruh di sembarang tempat, tapi ditaruh di tempat khusus yang namanya Taman Eden. Di Taman Eden itu ada 4 sungai. Sungai Gihon dan Pishon. Dan yang masih ada itu adalah Sungai Tigris dan Efrat. November yang lalu saya khusus pergi ke Sungai Efrat untuk menyelesaikan buku saya yang terakhir. Karena disitulah mula dari sejarah manusia di Aram Naharaim. Dan ketika Adam dan istrinya diusir dari Taman Eden, ya, mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Aram Naharaim yang ada Sungai Efratnya dan Sungai Tigrisnya. Ada 4 sungai, 2 sungai ini yang masih ada. Sungai Hiddekel atau yang diterjemahkan dengan Tigris dan Sungai Ferat yang diterjemahkan dengan Sungai Efrat. Dan kita harus ingat, semenjak kejatuhan manusia di bumi, ya, semenjak kejatuhan manusia di bumi, Tuhan mengutuk tanah. Dan kutukan Tuhan kepada tanah ini nggak pernah dicabut oleh Tuhan sampai hari ini. Berarti kutukan kepada tanah itu masih terjadi sampai hari ini. Perhatikan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya. Maka perhatikan. Terkutuklah tanah Arura Ha'adamah. Dan kutukan ini coba Anda cari di sepanjang Alkitab. Kutukan ini nggak pernah dicabut sampai hari ini. Anda tahu manusia diciptakan dari afar min ha'adamah. Dari debu yang dari tanah. Jadi bahan baku dari ragawi kita itu dari debu tanah. Yang ternyata di dalam Kejadian 3 ayat 17 setelah kejatuhan Adam dikutuk oleh Tuhan. Berarti termasuk ragawi kita. Itulah sebabnya manusia bisa menuang, bisa sakit, bisa mati. Nggak ada manusia yang nggak mati, kecuali Henok dan Elia. Selain itu nggak ada lagi. Lazarus tadi yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, tetap aja dia mati. Karena kenapa? Karena kutukan kepada tanah ini nggak pernah dicabut sampai hari ini. Bahkan, perhatikan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Apakah ini berlaku untuk orang miskin saja? Enggak. Orang kaya juga punya susahnya sendiri. Ya kan? Pegawai-pegawai yang punya gaji UMR 5 juta, dia merasa kurang kaya gara-gara duit 5 jutanya. Ya kan? Terus pegawai yang agak lumayan gajinya 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta even. Ya.
Bahkan gajinya sudah 1,8 M. Direkturnya Patraniaga itu masih korupsi. Kenapa? Karena masih berasa miskin. Wow. Dan bahkan setiap keluarga kaya itu punya deritanya masing-masing. Jangan anggap kalau kaya itu nggak punya derita. Deritanya orang kaya ada levelnya sendiri. Memang mereka nggak akan kekurangan makanan, tetapi mereka akan memiliki hal-hal yang lain. Misalnya Sritek, keluarga kaya kan. Tetapi kalau dihitung hari ini, mungkin kekayaan pribadinya dengan hutangnya, gapnya jauh sehingga pabrik tekstil itu harus ditutup. Nah, jadi ada deritanya orang kaya sendiri. Setiap orang punya deritanya masing-masing, maka setiap orang berapapun aset Anda masih dalam hitungan miskin karena arura ha'adamah. Karena terkutuklah tanah. Jadi itulah manusia yang bahkan sudah diusir dari Taman Eden. Taman yang penuh kelimpahan, nggak akan kelaparan kalau di Taman Eden. Tapi kemudian manusia harus berpeluh untuk mencari rezekinya. Baik itu rezeki 5 jutaan, rezeki 20 jutaan, rezeki 1,8 eman, tetap harus berkeringat. Dia berkeringat kan, ditangkap sama kejaksaan. Dan bahkan siapapun akan merasa miskin dalam levelnya masing-masing. Karena dia sudah terusir dari taman kelimpahan. Tuhan mengusir. Vayeshalkehu Adonai Elohim migan Eden. Dari kata Vayeshalkehu itu berasal dari kata syalah. Dari kata syalah muncul kata talak. Talak, bercerai. Dan Tuhan menceraikan manusia dari Taman Eden. Kenapa kok bercerai? Karena manusia tidak dapat bersekutu lagi dengan manusia. Harus ada harga mendekat, korban. Makanya harus ada Tuhan Yesus yang mendekatkan manusia dengan Tuhan. Karena ada gap. Karena manusia sudah diceraikan oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 23. Kejadian 3 ayat 24 itu juga ada kata cerai yang kedua ini. Vayegaresh et ha'adam. Dan dia menceraikan Adam. Kata garas ini juga dalam artian menceraikan. Nah, ada kata garusin. Garusin itu adalah pasangan suami istri yang sudah bercerai. Kata garas bahkan dipakai sampai hari ini bahasa Ibrani modern. Jadi manusia diceraikan dari taman yang penuh kelimpahan. Maka siapapun Anda, level apapun Anda akan berkeringat untuk mencari rezeki. Manusia diusir kemana tadi? Aram Naharaim atau disebut dalam bahasa Yunani Mesopotamia. Dan bahkan ketika di sini Vayetse Kain milifne Adonai. Dan Kain memalingkan wajahnya dari wajah Allah. Wow. Dia pergi dari wajah Allah. Dan kemudian dia Vayeshev Be'eretz not Kitmat Eden. Sebelah timur Eden. Dan dia tinggal di tanah Not sebelah timurnya Eden. Jadi nggak jauh-jauh dari Aram Naharaim, dari Mesopotamia. Berarti di sini Mesopotamia adalah tempat kemiskinan, tempat perceraian ketika Tuhan menceraikan Adam pertama kalinya dari Taman Eden. Maka Mesias yang dijanjikan 2 kali datang. Mesias ben Joseph, Mesias ben David. Tuhan merasakan kemiskinan manusia. Tuhan merasakan deritanya manusia. Dan dari deritanya, Tuhan menyelamatkan manusia. Nah, Huan. Zakaria 9 ayat 9. Itulah karakter dari Mesias ben Joseph. Dia datang sebagai orang miskin. Kalau dia datang sebagai orang miskin, ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Rabi Shaul. 2 Korintus 8 ayat 9 yang berkaitan dengan Zakaria pasal 9 ayat 9. Allah yang inkarnasi rela menjadi miskin untuk manusia di bumi yang miskin. Anda dan saya semuanya adalah orang-orang miskin. Karena kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kalian menjadi miskin, meskipun ia kaya, supaya kalian menjadi kaya karena kemiskinannya. Nah, jadi
Setiap ungkapan yang dituliskan Rabi Shaul itu bukan karang-karangan sendiri, ini ada runutannya. Bahkan banyak sekali orang-orang para polemikus itu mengatakan ini karang-karangan Paulus. Bahkan orang Kristen sendiri mengatakan bahwa ada Paulian theology yang berbeda dengan teologinya Yesus. Itu karena orang-orang bule nggak ngerti keyahudiannya Paulus, nggak ngerti keyahudiannya Rabi Shaul. Maka saya sering menyebut Rabi Shaul ketimbang Rasul Paulus. Karena orang-orang bule menyebut tulisan-tulisan Rasul Paulus itu sebagai Paulian theology, yang seolah-olah bertolak belakang dengan teologinya Yesus Kristus. Enggak. Ada banyak sekali teologi-teologi yang salah kaprah, salah paham, gara-gara mereka membaca Alkitab Perjanjian Baru dengan filsafat Barat. Jadi dari sini kita dapat melihat korelasi yang ditulis oleh Rabi Shaul dengan apa yang ditulis dalam Zakaria 9 ayat 9, bahwa betul-betul Mesias ben Yosef datang sebagai orang miskin supaya kita menjadi kaya. Dan karena kita adalah orang miskin yang kaki kita menginjak di tanah yang sudah dikutuk, dan kutukan itu belum pernah dicabut oleh Tuhan sampai hari ini, maka bagaimanapun sehebat-hebatnya Anda punya aset berapa? 10 hektar, 100 hektar, 1000 hektar, masih dalam hitungan angka. Maka siapapun kita adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan, maka kita perlu berseru, Hosana, tolong kami Tuhan. Saya sering kadang-kadang bukan menertawai ketika melihat ada orang kaya mati, meninggal. Lu wong sugih kok mati sih? Masa gak bisa bayar dokter? Masa nggak bisa beli obat yang mahal? Ya. Bahkan ada satu paradoks zamannya COVID dulu. Ada seorang yang kaya raya, penyantun dari rumah sakit yang dia dirawat di situ, yang dia bisa membeli rumah sakitnya, obat apapun bisa, tetapi dalam keadaan COVID-19, ya, duit punya, obat ada, tapi operator untuk alat pernafasannya itu nggak ada yang jalanin. Karena banyak dokter yang mati, banyak perawat yang mati. Akhirnya dia mati karena kehabisan tenaga medis. Wow. Manusia sekaya apapun akan menemui hal-hal yang dimana dia merasa miskin di levelnya masing-masing. Maka kita dapat berseru Hosana sebagai seruan minta tolong sekaligus seruan pujian kepada Allah kita. Jadi Mesopotamia itu adalah Galut. Apa itu Galut? Galut itu tempat exile, tempat pengasingan, manusia asing dari Tuhan. Tidak dapat memandang lagi wajah Allah karena keadaan keberdosaannya. Anda tahu kenapa Abraham harus dipanggil keluar dari Mesopotamia? Karena apa? Mesopotamia itu Galut, exile, rumahnya orang miskin. Maka Abraham yang lahir di Ur, kemudian sama keluarganya pergi ke Haran. Ya, sampai di Haran nggak tuntas itu Tera. Kemudian Abraham harus keluar dari Galut untuk menuju ke tanah perjanjian sampai nanti ada kerajaan Israel di sini. Kerajaan Israel menuju kepada kemuliaannya pada zamannya Daud dan Salomo. Tetapi ingat, walaupun mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi kalau nggak setia, tetap aja dipukul oleh Tuhan. Bahkan kemudian mereka dibuangnya kemana? Melalui Nebukadnezar ke Babilonia, ke Mesopotamia. Kenapa? Karena Mesopotamia adalah tempat miskin, Galut, exile. Ya, itulah kenapa Tuhan harus memanggil Abraham, Lech lecha, pergilah ke negeri yang nanti aku akan menunjukkannya kepadamu. Dan Abraham harus transformasi dari orang exile menuju ke tanah perjanjian. Tetapi ketika keturunannya ini sudah menjadi bangsa pilihan Tuhan, tapi kalau nggak setia kepada Tuhan, dibuang lagi kemana? Ke Babel. Itulah sebabnya, wow, ini menarik. Kenapa Tuhan Yesus
ketika membuka mulutnya pertama kali di atas bukit untuk berkhotbah, itu mengucapkan berbahagialah orang miskin. Ani. Asrei ani haruah. Kenapa menyebut ani? Wow. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Kira-kira kenapa? Orang banyak menjawab, oh ya, karena apapun yang kita punyai adalah pemberian Tuhan. Harta itu titipan Tuhan. Betul, memang betul. Kehidupan kita disokong oleh Tuhan. Itu betul. Tetapi kalau ayat ini, Matius 5 ayat 3 dibaca secara antropologi budayanya orang Yahudi, dan juga sejarahnya orang Yahudi, kenapa kok Tuhan Yesus menyebut miskin? Ketika dia pertama kali membuka mulutnya di kalimatnya yang pertama, Asre anie haruah. Tuhan Yesus tentu tidak menyebutkan atau berkhotbah dalam bahasa Yunani kan. Memang Matius ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya. Tetapi ketika Tuhan Yesus bicara dengan sesama orang Yahudi, tentu saja Tuhan Yesus bicara dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Aram. Bahasa Aram dan bahasa Ibrani adalah bahasa yang serumpun. Ya, mirip-mirip. Ani, miskin. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus menyebutkan miskin? Nah, ini ternyata ada hubungannya dengan liturgi kebaktiannya orang Yahudi rabbinik. Bahwa setiap khazan apa itu khazan? Khazan itu seperti song leader. Setiap song leader akan memulai ibadahnya itu selalu berdoa, Hineni, he, ani, mimaas. Ada ani di sini. Yang artinya, ini aku Tuhan orang miskin yang sedang melayani. Pertanyaannya, kenapa miskin? Dan bahkan doa ini masuk di dalam sidurnya orang Yahudi, dan sidur ini sudah diucapkan oleh orang Yahudi 6 abad sebelum Tuhan Yesus lahir. Kalau 6 abad sebelum Tuhan Yesus lahir, itu terjadi pada pembuangan di Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Kenapa 586 sebelum Masehi? Mereka berkata bahwa mereka adalah orang miskin. Kenapa di tahun ini? Karena mereka betul-betul miskin. Mereka menjadi orang yang semiskin-miskinnya. Karena mereka menjadi orang buangan di Babel. Ibadahnya orang Yahudi, korbannya itu harus diberikan di Yerusalem, di Bait Allah. Nah, kalau mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun, ya, perhatikan, di sini berarti selama 70 tahun dosa mereka itu nggak bisa diampuni. Karena ketiadaan Bait Allah. Bahkan Bait Allah itu sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Berarti mereka nggak bisa diampuni di Babilonia. Mereka sudah menjadi terpuruk, kalah perang, jadi orang buangan, bahkan dosa mereka nggak bisa diampuni karena pengampunan itu harus di Bait Allah di Yerusalem. Maka muncullah doa Hineni Heani Mimaas. Dan ketika Koresh mengembalikan mereka ke tanah suci Israel, tetap aja mereka jadi orang jajahan kan? Media Persia, bahkan sampai ke Makedonia, Alexander Agung, bahkan datangnya Emporium Romawi, bahkan sampai zaman Yesus mereka tetap jadi orang jajahan. Jadi mereka tetap miskin. Dan ketika mereka jadi miskin di Babilonia, mereka nggak bisa diampuni dosanya, maka kemudian mereka cari cara, gimana sih? Masa dosa kita nggak bisa diampuni? Gimana kalau kita mati di Babilonia? Dosa kita nggak bisa diampuni, maka mereka cari-cari ayat. Adakah korban yang dapat disubstitusikan dengan kegiatan lain? Ternyata ada, yaitu dalam Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat, artinya penyembahan dan doa, seperti persembahan korban di waktu petang. Berarti tangan yang berdoa dan tangan yang terangkat memuji Tuhan itu seperti persembahan korban. Nemu deh, berarti ini sebagai substitusi korban. Dan juga menemukan ayat yang lainnya di Hosea 14 ayat 8, bahwa perkataan-perkataan kami, doa-doa kami itu seperti korban lembu sembelihan dengan pengakuan kami, dengan doa kami.
Dan di sini Unesyalmah dan kami dilunasi hutang-hutang dosa kami dengan farim, korban-korban lembu sembelian melalui bibir-bibir kami. Nah, jadi ada doa yang menggantikan korban. Maka ada sidur doa sebagai pengganti korban. Dan ini kemudian Yudaisme Rabbinik hari ini kan juga nggak punya bait Allah kan. Jadi sidur doa, belajar tentang Alkitab, studi Bible, itu sebagai replacement of animal sacrifices. Ya, orang-orang Yahudi Rabbinik hari ini juga nggak bisa mempersembahkan korban karena ketiadaan bait Allah. Itulah sebabnya doa Hineni, Hiani, Memaas itu tetap diucapkan oleh orang Yahudi sampai hari ini. Karena mereka adalah orang-orang miskin. Karena ketiadaan bait Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam deklarasinya sebagai Allah yang menjawab doa, saya katakan orang bertanya, kapan Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah Allah? Saya bilang Matius 5 ayat 3. Karena di situ Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya pada doa-doanya orang Yahudi yang selama 6 abad diucapkan kepadanya ketika dia inkarnasi ke bumi dan pertama kali membuka mulutnya di hadapan orang banyak untuk berkhotbah di bukit. Dia mengatakan, Asre ani'e haruah, kilachem malchut asyamayim. Karena kalianlah yang empunya kerajaan surga. Itulah kenapa kita semua harus bilang, tolong selamatkan kami sekarang. Karena kaki kita menginjak tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan dan kutukan itu belum dicabut sampai hari ini. Dan itulah yang membuat kita harus terus-menerus berseru kepada Allah yang memberikan kita pertolongan sampai kita terakhir menarik nafas untuk menghadap kepadanya. Itulah kita harus selalu berseru-seru, selalu Hosana. Dan ini merupakan ungkapan antara permohonan pertolongan sekaligus pujian kepadanya karena dialah Sang Allah yang memberikan pertolongan. Jadi Hosana bisa dalam artian minta tolong, juga bisa dalam artian memuji Tuhan. Hosana, kita sudah mengerti. Hosa, imperatif. Na adalah interjection. Kita menyuruh Tuhan, tapi siapa kita bisa nyuruh-nyuruh Tuhan? Maka ditambah kata na, please. Aku nggak layak menyuruh engkau menolongku Tuhan, tapi aku dalam keadaan terdesak. Maka ditambah kata please. Nah, hosa. Nah, hosa menyuruh Tuhan. Nah, please. Jadi inilah ungkapan sopan santunnya dalam mindsetnya orang Yahudi menyuruh Tuhan tetapi dengan permohonan. Ya Tuhan, berilah kami keselamatan. Nah, ini ada bentuk klasiknya. Hosana itu adalah bentuk singkatnya. Konstrak, bentuk klasiknya itu adalah Hosia. Nah, sama artinya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Ana Adonai, Hosia. Nah, jadi di sini ada interjection. Ada interjectionnya 2 kali. Tolonglah ya Tuhan, selamatkanlah. Tolong. Tolongnya sampai 2 kali untuk permohonan kepada Tuhan. Jadi inilah kenapa kita selalu memohon karena Anohi Adonai, ve'en mi baladai Mosya. Tuhan menyatakan hanya dialah satu-satunya penolong, penyelamat. Tidak ada selain lainnya. Mi baladai Mosya. Enggak ada selain lainnya selain daripadaku. Jadi kata mi baladai, mi dari, beli, di antara. I di sini ini adalah plural, nggak ada selain lainnya selain daripadaku. Jadi satu kata di dalam bahasa Ibrani, berbanyak kata di dalam terjemahnya. Jadi nggak ada selain lainnya selain daripada aku, yang adalah sang penolong, Mosia. Ya. Kita selalu harus ditolong karena kita ada di Galut, exile, tempatnya orang miskin. Dan bicara mengenai Galut ini, kita bisa mengembangkannya di dalam intertextuality study yang lain. Binyan af mikatuf echad. Exile itu Galut. Soresnya himet lamet lamet. Dan ada kata gola, soresnya juga gimel lamet lamet.
Kata gala ini juga bermakna telanjang. Gala. Ring the bell. Tuhan Yesus ketika mengadakan penebusan kepada manusia, dia ditelanjangi. Untuk mengadakan penebusan. Geula. Kenapa? Karena dia adalah Hagoel, sang penebus. Goel, Gaal. To save. Goel. Jadi ada permainan Gimel, Lamed, Lamed. Kenapa Tuhan Yesus harus menghabiskan masa kecilnya di Galilea? Karena Gimel, Lamed, Lamed. Kenapa matinya harus di Golgota? Karena Gimel, Lamed, Lamed ini adalah pembahasan yang lain. Jadi pembahasan perjanjian baru dalam mindset Ibrani itu kaya sekali, nggak akan ada habisnya. Kalau kita ngomongin Gimel, Lamed, Lamed, tadi kita kan mengenai intertextuality study untuk kata ani kan. Nah ini Gimel, Lamed, Lamed juga ada lagi. Dan itulah makna dari Hosana. Permohonan pertolongan sekaligus pujian yang nanti kita yakinin bersama. Satu saat nanti dia akan datang kembali sebagai Mesias ben David, sebagai Raja Kemenangan, dengan segala kemuliaannya seperti yang ditulis dalam Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, kesaksiannya Rasul Yohanes. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, ya bukan naik keledai lagi. Dan dia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Dia yang setia dan yang benar. Namanya setia dan yang benar. Sedek dan Neeman. Amiti yang benar. Neeman, setia dan amiti. Dan yang benar. Nanti kita akan bersama-sama pada saatnya akan melihat Yesus Kristus datang sebagai Sang Raja Mesias. Mungkin kita sudah mati, mungkin. Mungkin di zaman kita juga mungkin. Nggak masalah ya. Entah kita mati secara tubuh, tapi kita akan bersama-sama menjadi saksi bahwa satu saat dia akan datang sebagai Mesias ben David dengan menunggangi kuda putih, dia dengan nama barunya yang setia dan yang benar. Jadi itulah kronologi bahwa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, Pohon Palma, dan kemudian Tuhan Yesus setelah memasuki Yerusalem ada menyucikan bait Allah, dan Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, dan ketika menyucikan bait Allah ini jelas menjadikan permusuhannya dengan para ahli Taurat dan orang Farisi dan para imam semakin meruncing, dan berdebat dengan para pemuka agama dalam Matius pasal 21, dan Tuhan Yesus kemudian berkhotbah di bukit sebagai nubuat tentang kehancuran Yerusalem yang digenapi pada tahun 70 Masehi. Dan ini ada di Matius pasal 24-25. Ini menarik sekali. Saya membahas ini di channel YouTube saya. Judulnya Khotbah Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, Kejatuhan Yerusalem. Ya, nanti cari di situ, menarik sekali ini. Dan sudah digenapi tahun 70 Masehi. Kemudian pembasuhan kaki murid-murid oleh Tuhan Yesus di upper room, di loteng atas yang ada di Esseni Gate atau Esseni Quarter. Kemudian perjamuan terakhir dengan meminjam salah satu rumah dari jemaat Esseni dan doanya di Taman Getsemani. Kemudian Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, penyaliban, penguburan, kebangkitan Tuhan Yesus ditulis dalam Yohanes pasal 20 dan ketiga Injil lainnya. Dan ini menarik. Yang ke-15 ini kenaikan Tuhan Yesus di surga. Dari mana? Dari mana? Anda dan saya bilang tadi Anda dan saya itu orang-orang miskin, maka kita perlu pertolongan Tuhan. Berapa kayanya Anda? Mungkin triliun aset Anda. Nggak masalah. Tapi Anda tetap orang miskin. Karena pada saatnya Anda juga mati. Duit Anda nggak bisa beli dokter, nggak bisa beli obat, nggak bisa beli nyawa. Pada saatnya akan mati. Nah, makanya Tuhan Yesus ketika mau naik ke surga, nggak pergi dari mana-mana. Tetap dari mana? Beit Ania. Di rumah orang miskin. Beit Ania. Dan betul-betul secara harfiah ditulis oleh Lukas dalam Lukas 24 ayat 50-51. Dan Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Perhatikan di sini, Betania adalah tempat di lereng Bukit Zaitun. Disitulah ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga
Kenapa harus dari Beit Ania? Kenapa? Karena bumi ini secara keseluruhan adalah galut, adalah exile. Anda dan saya orang-orang miskin. Bumi ini adalah bumi yang miskin karena sudah dikutuk oleh Tuhan sejak Kejadian 3 ayat 17 dan sampai hari ini kutukan itu nggak pernah dicabut. Dan Tuhan terangkat ke surga dari tempat yang bernama Beit Ania. Lalu mereka bersujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yesus Kristus Allah yang inkarnasi yang telah menjadi orang miskin. Bahkan masuk ke Yerusalem dengan keledai pinjaman. Dia memulai pelayanannya dengan menyebut orang miskin. Memasuki masa sengsaranya sebagai orang miskin dengan keledai pinjaman dari tempat orang miskin Beit Ania. Dan kemudian Tuhan Yesus mengucapkan salamnya kepada murid-murid yang dikasihnya juga dari Beit Ania, the house of the poor, rumahnya orang miskin. Maka marilah kita senantiasa berkata, Hosana, tolonglah kami sekarang. Kami harus Engkau topang ya Tuhan Yesus. Hosana sebagai ucapan pertolongan sekaligus pujian. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rabbi Hillel, Lo Ambasyan Lamed, orang yang malu-malu nggak dapat belajar, malu bertanya, sesat di jalan, Filokaf dan Melamed, dan seorang yang angkuh nggak bisa jadi guru. Baik, kita akan bertanya jawab. Saya kembalikan ke Ibu Citra atau Ibu Mahda atau Pak Ferry, ya. Tuhan memberkati. Gemuruh sorak-sorai menyambut Dialah Sang Raja. Banyaklah orang yang mengikutnya berseru
Kamu